Bab 1036, Perubahan Melissa. Sayangnya Aiden tidak memiliki kebiasaan bertukar pikiran dengan yang lemah. Saya khawatir jika apa yang disebut darah suci ini digunakan oleh orang yang hidup, ia tidak akan menjadi manusia atau hantu. Aiden mengambil sebotol darah suci dan mencibir. Tetesan yang disebut darah suci, itu langsung menampakkan wujud aslinya saat dia memurnikannya, penuh dengan aura jahat, aneh, dan terkutuk. Wanita tua itu tahu bahwa dia telah ditipu oleh penguasa neraka, dan wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Setelah ekspresinya berubah beberapa kali, dia mendengus dingin, "Kamu adalah penguasa neraka, kamu memiliki motif tersembunyi. Tidak perlu melanjutkan kerjasama antara keluarga Ross dan nerakamu mulai hari ini. Aku pergi sekarang." Wanita tua itu berbalik untuk pergi. Ngomong-ngomong, dia hanyalah orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak punya dendam terhadap Aiden. Sesuai ekspektasinya, Aiden tidak akan menghentikannya. Namun, ketika binatang Zuyin berdiri di depannya dengan agresif, wajah wanita tua itu langsung menjadi gelap. Dia menatap Aiden dan berkata dengan dingin, "Anak muda dari timur, jangan pergi terlalu jauh. Keluarga Ross kami juga memiliki orang-orang di dalamnya. Tahap akhir Earth Immortal, orang suci itu yang memegang komando." Almarhum Earth Immortal sangat kuat, Zuyin Beast tampak ketakutan, tetapi sarkasme di matanya tidak disembunyikan. Sejak wanita tua itu membantu penguasa neraka menyerang Aiden, hukuman matinya telah ditentukan. Binatang lilin yin itu langsung menerkam. Kekuatan Tai Yin meledak. Setelah 4 atau 5 pukulan, kemarahan wanita tua itu benar-benar hilang. Sebelum dia meninggal, dia berkata dengan penuh kebencian, "Keluarga Ross tidak akan membiarkanmu pergi. Katakan padaku, di mana naga zombie itu?" Aiden langsung ke pokok permasalahan dan bertanya langsung, dengan tekanan kuat turun padanya. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan," kata penguasa neraka, dengan sedikit kepanikan dan gemetar di matanya. Suatu kali dia memberitahu Aiden tentang naga zombie. Kemudian bekas yang tertinggal jauh di dalam jiwanya akan langsung melenyapkannya. Bang! Aiden tidak berbicara omong kosong dan langsung mengebom tubuh penguasa neraka, berniat menahan jiwanya dan mencari kenangan. Namun, pada saat tubuhnya meledak, jiwa penguasa neraka mengeluarkan nafas unik zombie dan mengambil tubuh gagak hitam yang berdiri di bahunya. Tubuh Black Crow bergetar, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah dan aneh. Kekuek, kuek, kuek. Serangkaian tangisan yang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan terdengar, dan burung gagak hitam bergegas keluar dari gereja. Tiba-tiba, langit yang semula cerah ditutupi oleh lapisan awan gelap, dan kekuatan guntur dan kilat berkembang pesat. Zombie dikatakan melompat keluar dari 3 alam dan tidak terlihat, tentu saja mereka adalah ras yang tidak diperbolehkan ada oleh Tuhan. Mengungkap aura seseorang di siang hari bolong pasti akan berakibat azab ilahi. Serangkaian guntur dan kilat menyambar, dan salah satu sayap gagak hitam itu berlumuran darah. Ketika hendak jatuh, ia menopang tubuhnya dan terbang kembali dengan kekuatan yang sangat kuat. Dia ingin memberitahu naga zombie berita ini. Beberapa warga kota kecil Perona sangat disayangkan sehingga menimbulkan bencana dan hancur menjadi abu disambar petir. "Kejar," kata Aiden. 2 orang dan 1 iblis mulai mengejar gagak hitam. Aiden, yang awalnya ingin menahan jiwa penguasa neraka, melihat bahwa penguasa neraka telah mengambil tubuh gagak hitam, jadi dia menggunakan tipuan untuk memberinya waktu untuk melarikan diri. Bagaimanapun juga, memberikan secercah harapan kepada orang-orang di tengah keputusasaan ibarat orang yang tenggelam yang meraih satu-satunya sedotan penyelamat nyawa, ia akan meledak dengan keinginan yang kuat untuk bertahan hidup dan mendukung apa yang ingin ia lakukan. Ini jauh lebih praktis daripada pencarian jiwa paksa Aiden. Aiden dan yang lainnya sengaja menyembunyikan auranya dan menjaga jarak tertentu dari gagak hitam agar tidak bisa mendeteksinya. Setelah sehari semalam bepergian, penguasa neraka yakin bahwa dia telah lolos dari cengkeraman sosok mimpi buruk itu, dan dia menghela nafas lega. Ia juga lelah, sehingga ia mencari rumah kumuh di tengah hutan kelapa untuk beristirahat dan menyembunyikan auranya. Lagi pula, aura zombie menarik terlalu banyak perhatian Tuhan, kemanapun dia melarikan diri, guntur dan kilat akan mengejarnya. Saat itu baru fajar. Penguasa neraka, yang telah mendapatkan kembali sebagian besar energinya, sedang dalam perjalanan lagi. Yang mengejutkan Aiden adalah rute penerbangannya sebenarnya menuju pantai tenggara, jauh sekali dari daratan Amerika Serikat. Ada arus Atlantik dan badai laut yang menghancurkan segalanya. Seolah didominasi oleh seperangkat aturan misterius, Aiden memasukinya dan dengan jelas merasakan bahwa medan magnet dunia ini benar-benar kacau. Seolah-olah ada dewa abadi yang telah menulis ulang tatanan langit dan bumi. Ketika Aiden melewati badai, dia dikelilingi oleh tubuh guntur abadi dan merasakan sengatannya. Hari lain untuk terbang. Penguasa neraka sudah habis. Aiden, Melissa, dan Zuyin Beast telah memasuki wilayah laut asing yang berjarak 900 km dari negara hilang. Tiba-tiba, tubuh Aiden bergetar. "Saya hanya merasa tubuh saya sedang ditekan oleh suatu kekuatan misterius, yang sangat tidak nyaman." Zuyin Beast mengandalkan budidayanya di tahap tengah Earth Immortal, meskipun ia berjuang untuk bertahan, ia masih baik-baik saja. Nafas Melissa langsung menjadi kacau.
Melissa, teriak Aiden. Tepat ketika dia hendak menutupi Melissa dengan auranya sendiri, pemandangan tak terduga muncul. Tubuh halus Melissa tiba-tiba bergetar hebat dan meledak menjadi bola api yang berkobar. Ini seperti kebangkitan kesadaran. Meskipun nyala api ini sangat lemah, namun lebih menakutkan daripada aura asli nyala api manapun yang pernah dilihat Aiden di dunia. Ini seperti orang yang superior, dengan penindasan alami pada tingkat jiwa untuk orang yang lebih rendah. Bahkan Red Phoenix True Flame rentan terhadap pukulan di depannya. Boom! Kesadaran Melissa tiba-tiba kabur, matanya dipenuhi dengan tatapan dingin dan mulia, dan api di tubuhnya berubah menjadi ungu. Yin dan yang bertentangan, air dan api tidak sejalan. Aiden, yang memiliki garis keturunan Taiyin, bereaksi paling keras, kekuatan garis keturunannya hampir membuatnya mengamuk, tetapi Aiden dengan paksa menekannya. Untungnya, api di tubuh Melissa muncul tanpa peringatan apapun, dan kemudian mereda tanpa peringatan apapun. Kesadaran samar-samar terbangun, dan rasa dingin serta kemuliaan di matanya menghilang. Ada apa denganku? Melissa tampak linglung beberapa saat. Melissa, perasaan aneh apa yang baru saja kamu rasakan? Aiden berkata dengan suara berat. Bagaimanapun, dia adalah wanitanya, dan Aiden tidak ingin Melissa berada dalam bahaya. Binatang Zuyin juga memiringkan telinganya dan mendekat, sangat penasaran. Api ungu tadi membuat darahnya berdenyut. Untuk sesaat, aku merasakan sebuah keinginan. Dia ingin. Tiba-tiba, kata-kata Melissa tiba-tiba terhenti. Ruang di depan Anda seperti selembar kertas, dipelintir menjadi dimensi berbeda. Jiwa Aiden juga terasa seperti sedang terdistorsi saat ini. Rasanya seperti memasuki lubang hitam, dan penglihatannya menjadi redup. Pikiran spiritual Aiden menyebar, dan dia menemukan dirinya berada di medan dingin biru tua yang dalam dan tak berdasar. Di dasar laut terdapat puing-puing kapal penumpang dan pesawat yang tak terhitung jumlahnya yang kandas. Bab 1037, Bermuda. Dan tulang manusia, semuanya tertutup debu dan ditutupi rumput laut. Selain makan, ada juga mayat-mayat berukuran besar, penuh dengan suasana tua dan liar, seolah-olah mereka telah menyaksikan baptisan tahun-tahun yang berbintik-bintik dan sedang tidur di sini, hampir sepenuhnya dilupakan oleh dunia. Apakah ini tujuan dari penguasa neraka? Aiden terkejut beberapa saat. Di wilayah laut ini, dia merasa budidayanya sangat ditekan, dan dia hanya memiliki kekuatan tempur tingkat master. Diperkirakan Earth Immortal yang kuat akan langsung menjadi manusia biasa di sini. Hasilnya bisa diharapkan, jika orang biasa berada di laut dalam, tekanan air yang kuat akan langsung menghancurkannya menjadi lumpur berdarah. Bagi para biksu di dunia sekuler, ini adalah tempat di mana kehidupan punah. Aiden menyerahkan relik dan menara ilahi Yuanqi kepada Melissa dan binatang Zuyin. Setelah kekuatan senjata spiritual diaktifkan, satu orang dan satu monster merasa jauh lebih baik. Sepertinya aku tahu di mana tempat ini. Melissa tiba-tiba berseru. Ini Bermuda. Apa-apaan ini? Zuyin Bis tampak bingung. Aiden mengerutkan kening dan berpikir keras. Aiden memiliki ingatan mendalam tentang tempat ini dari ensiklopedia. Di kalangan ilmiah di timur dan barat, ini adalah mimpi buruk yang tiada habisnya, meninggalkan misteri dan lamunan yang tak ada habisnya bagi para penggemar penelitian ilmiah. Pada abad terakhir, ada banyak sekali penjelajah dan bajak laut dari timur dan barat yang mencoba menaklukkan Bermuda, namun semuanya menghilang secara misterius tanpa ada kejutan. Akibatnya, berbagai versi legenda beterbangan di angkasa. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah area terlarang misterius di bumi yang tidak boleh diinjak oleh manusia. Dikatakan juga bahwa ini adalah tempat berkumpulnya hantu. Terlebih lagi, mereka mengatakan ini adalah pangkalan alien. Singkatnya, berbagai versi legenda telah menutupi Bermuda dengan lapisan misteri, menjadikannya jahat, penuh keanehan dan intrik. Sejak saat itu, baik penerbangan maupun kapal dengan sengaja menghindari kawasan terlarang di bumi ini. Tidak ada yang menginjakkan kaki di sini lagi. Yang tidak disangka Aiden adalah tempat persembunyian naga zombie berada di tempat seperti itu. Aiden sangat tertarik, tetapi juga berhati-hati, meraba-raba di area terlarang yang misterius di bumi ini. Hati-hati, aku merasa tempat ini sangat tidak aman. Roh artefak spanduk Nether telah memulihkan 3/10 kekuatannya, dan menjadi aktif baru-baru ini, mengirimkan pesan ke Aiden berkali-kali. Melissa, ikuti aku baik-baik, kata Aiden. Melissa mengangguk dengan patuh. Adapun binatang Lilin Yin, jaga dirimu baik-baik. Binatang Lilin Yin, mem. Zuyin Bis hanya merasa tunggangannya menjalani kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Dalam ingatan garis keturunannya, setelah banyak binatang buas ditundukkan, bahkan jika mereka digunakan sebagai tunggangan, mereka semua diperlakukan sebagai leluhur, dan mereka sangat berharga. Baginya, garis keturunan teratas di alam semesta, sangat pahit untuk hidup meski mempermalukan leluhurnya. Tidak butuh waktu lama bagi Zuyin Bis untuk mengeluh di dalam hatinya, tapi rambutnya tiba-tiba berdiri tegak. Penyebabnya adalah dia menendang batu. Boom! Tiba-tiba, seluruh wilayah laut berguncang, seolah-olah semacam segel telah disentuh, dan aura yang sangat tertekan muncul. Kakak!
Di Bermuda, mayat-mayat besar tampak hidup kembali, berdiri, memutar persendiannya, dan tekanan kuno dan besar mengalir keluar. Apa yang kamu lakukan? Mata Aiden menjadi dingin. Bagaimana aku tahu ini akan terjadi? Zuyinbis tampak sedih. Apa-apaan? Bagaimana saya tahu bahwa hanya dengan menendang batu dapat menghidupkan kembali mayat-mayat ini? Aiden melihat lebih dekat ke batu yang akan ditendang oleh binatang Zuyin, ada pola dewa samar yang terukir di bagian bawah. Itu adalah segel formasi yang tertinggal. Di bawah erosi waktu, apa yang telah terhapus hampir lenyap, dan hanya jerami terakhir yang mematahkan punggung unta yang menyebabkan segel itu runtuh. Jelas sekali, mayat-mayat ini adalah binatang buas dari bumi purba yang disegel di Bermuda. Mengaum. Mengaum. Raungan keluar, bergema di seluruh Bermuda. Jika seseorang berada di luar angkasa, ia dapat melihat dengan jelas aurora yang muncul di sudut samudera Atlantik di bumi. Aiden mengeluarkan pedang Zizio, dan kekuatan harta spiritual tingkat rendah ditampilkan sepenuhnya, 3 pedang tertinggi Ki meledak, membunuh mayat yang sangat besar. Namun, mayat itu hanya gemetar, dan tulang tangan yang dipenuhi duri menghantam pedang Zizio, menyebabkan percikan api beterbangan. Aiden mundur 30 meter. Jika budidayanya tidak ditekan, Aiden akan mampu memotong mayat menjadi beberapa bagian dengan satu serangan, tapi sekarang dia tertahan. Perang besar pun terjadi. Untungnya, mayat-mayat yang dibangkitkan ini tidak terekspos ke dunia luar secara bersamaan, tetapi saling bertarung, memberikan ruang bagi kedua iblis untuk bermanuver. Zuyinbis tahu dia dalam masalah, jadi dia berjuang mati-matian. Kekuatan Taiyin meledak, dan dalam sekejap, kehancuran, ketiadaan, dan bahkan keabadian, semua kekuatan magis dilepaskan satu demi satu, membuka jalan keluar. Aiden langsung menggunakan tubuh guntur abadi untuk mengguncang mayat dengan keras, merobohkan setiap mayat dan mengguncang wilayah laut. Adapun Melissa, meskipun dia yang paling lemah dalam kultivasi, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menimbulkan masalah pada Aiden. Cepat keluar, melihat cara untuk bertarung, semangat Aiden terguncang. Boom! Di bawah kendali Aiden, menara ilahi Yuanqi dan relik berada pada kekuatan penuh, dan gelombang kekuatan seperti lautan yang marah melonjak, menghalangi bagian belakang. Di bawah medan magnet, mayat yang dibangkitkan bergetar dan bergerak perlahan. Aum, di area ini, mayat yang dibangkitkan hanya bisa mengaum dengan enggan ke arah Aiden, tidak berani bergerak maju, seolah-olah ada sesuatu di depan mereka yang membangkitkan semangat mereka. Lihat, penguasa neraka. Mata Melissa berbinar dari kejauhan. Seekor burung gagak hitam jelas sedang terbang di angkasa, namun sangat lucu, ia menggunakan sayapnya sebagai dayung untuk mengayuh air, namun nampaknya ia kurang puas dengan kecepatannya, ia berenang menyusuri jalur tertentu di dasar Laut Bermuda. Aiden tampak galak. Penguasa neraka jelas sangat akrab dengan tempat ini, dan tanpa perlindungan senjata spiritual, dia tidak akan terpengaruh oleh Bermuda. Mungkin dia juga mengetahui beberapa rahasia Bermuda. Aiden, Melissa, dan binatang Zuyin segera mengumpulkan aura mereka dan mengikuti penguasa neraka dengan hati-hati. Setelah berbelok beberapa kali di laut, sosok penguasa neraka tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan sedikit fluktuasi di angkasa. Kurungan. Ini adalah reaksi pertama Aiden. Tetapi ketika Aiden meminta binatang Zuyin untuk mencobanya, dia langsung pergi ke tempat di mana penguasa neraka menghilang. Ibaratnya, ada 2 dimensi dalam satu tempat. Sepertinya yang harus kita lakukan hanyalah duduk di sini dan menunggu. Melissa memegangi pipinya dengan ekspresi bosan di wajahnya. Aiden mengambil tindakan dan mengatur formasi untuk mengisolasi atmosfer dari dunia luar. Dan kemudian ada penantian. Penantiannya 10 jam. Akhirnya penguasa neraka keluar. Dia tidak lagi tampak seperti burung gagak hitam, tetapi berubah menjadi manusia lagi. Wajahnya penuh kemuliaan dan semangat yang tinggi. Jelas bahwa dia telah memperoleh banyak manfaat selama dia masuk. Bab 1038, Kebenaran tentang Bermuda. Berkat pemberianmu, aku sekarang telah menembus tahap tengah Earth Immortal. Penguasa neraka berkata dengan bangga, jika aku bertemu dengan bocah timur itu lagi, aku pasti akan menamparkan kulitnya, mencabutnya, tarik keluar. Petik 2. Suara penguasa neraka tiba-tiba membeku, dan wajahnya tampak kusam. Dia sudah memasuki formasi yang diatur oleh Aiden, dan langsung bertemu dengan Aiden, yang menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, rambut penguasa neraka berdiri tegak. Sial, bukankah aku sudah menyingkirkannya? Bagaimana dia sampai di sini? Hati penguasa neraka menderu, ganas, gelisah, dan ketakutan. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah untuk memuaskan hasratnya, tetapi ketika Aiden benar-benar muncul di hadapannya, mimpi buruk terdalam di hatinya seperti terbangun. Beberapa hanyalah kepanikan yang tak ada habisnya. Di tahap tengah Earth Immortal, tampaknya kamu baik-baik saja mengikuti naga zombie itu, Goda Candle Yinbis. Penguasa neraka ingin melarikan diri, tetapi detik berikutnya, dia memasang senyuman yang lebih jelek daripada menangis, teman dari timur ini, kami. Plak. Aiden tidak berbicara omong kosong,
menamparnya ke tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, beritahu aku cara masuk. Penguasa neraka mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, saya dapat memberitahu Anda metodenya, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak membunuh saya. Aiden mencibir dan berkata, saya masih memiliki kesempatan untuk menawar. Dengan keras, tubuh baru penguasa neraka meledak, roh yang meronta dan berteriak dipenjarakan di tangan Aiden, dan dia membaca memori roh tersebut. Sesaat kemudian, Aiden meremas telapak tangannya, dan jiwa penguasa neraka berubah menjadi bubuk. Setelah mempelajari cara masuk, Aiden membentuk serangkaian segel di kehampaan di depannya, pola dewa tertutup rapat, seolah-olah sedang membimbing arah tertentu. Saat berikutnya, sebuah portal muncul di depan Aiden. Disinilah zombie naga bersembunyi. Alasan mengapa Aiden tidak bisa masuk sebelumnya sepenuhnya karena ruang tersembunyi ini ditutupi oleh beberapa lapisan ruang terlipat yang kacau, sehingga mustahil untuk menemukan jejak nyata. Aiden, Zuyinbis, dan Melissa memasuki ruang ini. Tiba-tiba, suasana menindas, terkutuk, dan haus darah memenuhi segala penjuru. Pemandangan di depan mata Aiden berwarna hijau tua, seolah dia sedang berjalan di dunia bawah. Di bawah kaki ada jalan yang dipenuhi mayat, di kedua sisi jalan terdapat bunga-bunga yang bermekaran, dipenuhi minyak mayat yang kental dan menjijikkan. Bunga mayat neraka, kata binatang Zuyin dengan sungguh-sungguh. Ini bunga yang tumbuh di mayat, dimanapun bunga ini muncul pasti banyak orang yang mati. Melihat sekeliling, kedua sisi jalan penuh dengan mayat, apakah ini kuburan massal? Bunga bangkai ini sangat beracun bagi manusia yang masih hidup, tapi merupakan tonik yang bagus untuk zombie. Naga zombie ini tahu bagaimana memilih tempat, kata Aiden sambil tersenyum. Tiba-tiba, ruang di depan menjadi terdistorsi. Itu adalah pemandangan yang disebabkan oleh tumpang tindihnya ratusan ruang terlipat setelah hancur. Tampaknya seluruh ruang terlipat di bumi terkonsentrasi di sini. Wuhu! Angin dingin mulai bertiup. Di antara pecahan luar angkasa ini, terdapat udara yang sangat dingin yang seolah membekukan seluruh dunia, meluap. Tubuh Aiden bergetar hebat, dan darah Tain di tubuhnya sangat terstimulasi dan diaktifkan pada saat ini. Inilah kekuatan Tain. Aiden sangat gembira. Zuyinbis juga sangat bersemangat hingga mulutnya hampir pecah sampai ke dasar telinganya. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun energi spiritual langit dan bumi di dunia sekuler dihidupkan kembali, itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan kultivasinya dalam waktu singkat. Jika Aiden tidak mengendalikan tanda jiwanya, Zuyinbis bahkan tidak akan mau datang ke dunia sekuler. Namun kejutan itu datang terlalu cepat. Kekuatan Tain yang begitu kaya sudah cukup untuk membuat kekuatan garis keturunannya lebih kuat lagi. Aku payah, aku payah. Zuyinbis sepertinya memakai narkoba, dengan wajah penuh mabuk dan ekstasi. Kekuatan Tain terus-menerus memasuki tubuhnya, memperkuat garis keturunannya. Tapi kemudian, dia merasakan ada yang tidak beres. Ada kekuatan yang lebih mendominasi, seperti angin dan awan yang tersisa, yang menyerap semua kekuatan Yin ke-12 dan menjarahnya sekaligus. Zuyinbis hendak melepaskan diri dan mengutuk, tetapi ketika dia melihatnya, dia benar-benar ketakutan dan menatapnya dengan marah. Saat ini, Aiden sepenuhnya mengeluarkan darah Tain. Bagi orang awam, kekuatan Tain yang mampu membekukan jiwa ibarat obat kuat yang mengalir deras ke dalam tubuhnya. Darah Tain bersirkulasi, dan seluruh anggota badan serta tulang dipenuhi dengan kekuatan Tain. Setiap inci otot, tulang, daging, dan darahnya bersinar. Boom! Sepertinya fisik yang tak terkalahkan telah lahir, dan nafas kuno yang membekukan segala sesuatu keluar dengan cara yang luar biasa. Tubuh suci Tain. Fisik ini akhirnya lahir dengan tambahan kekuatan bulan yang sangat besar, meski masih agak jauh dari Xiao Cheng, ia tidak lebih lemah dari tubuh abadi guntur surgawi. Kedua fisik itu hidup berdampingan, meskipun Rana Aiden tidak menerobos, kekuatan tempurnya meningkat lagi. Jika ada yang memutuskan siapa Earth Immortal terkuat di dunia saat ini, Aiden pasti akan menjadi orang yang melakukannya. Aiden P. Anda tidak bisa bertindak terlalu jauh sebagai manusia. Anda sebaiknya meninggalkan beberapa untuk Anda. Binatang lilin Yin tidak dapat menahannya, dan mengutuk dalam hatinya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerap sebagian kecil dari kekuatan Tain, seperti seorang petani tua yang dengan hati-hati memanen hasil panennya di sepertiga hektar. Untungnya, sebagian kecil dari kekuatan Tain ini masih cukup untuk keseluruhan. Binatang Zuyin telah memoles kondisinya yang sempurna, dan tentu saja ia berhasil menembus tahap akhir bumi abadi. Kecepatan seperti ini sangat mengejutkan di dunia kultivasi. Namun jika dibandingkan dengan Aiden, Zuyinbis langsung ingin berbunyi bip pada anjing tersebut. Mengaum. Pada saat ini, raungan marah keluar, dan nafas zombie mengalir ke wajahnya. Seorang pria dengan kulit sangat putih dan aura mayat yang kuat muncul, menatap Aiden dengan mata dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Aiden juga merasakan aura aslinya dan mengenali makhluk pria itu. Itu adalah naga zombie. Sialan, kalian. Aku akan mencabut jiwamu dan menjadi bangsaku. Naga zombie itu berkata dengan marah, wanita itu akan menjadi pelayanku untuk bersenang-senang setiap hari.
Kekuatan Taiyin di sini, dikumpulkan oleh sebuah formasi, adalah tempat alami untuk membesarkan mayat. Ini adalah tempat harta karun yang disiapkan oleh naga zombie untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang harta karun itu telah dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Katakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Mata Aiden tiba-tiba bersinar, dan kekuatan Yin ke-12 langsung memadat. Binatang Zuyin sangat bijaksana dan menyingkir, diam-diam berduka atas naga zombie dari lubuk hatinya. Aku bilang kamu memang pangsit. Kamu tidak mengucapkan kata-kata kasar apapun, tapi kamu ingin membiarkan wanita Aiden menjadi pembantunya. Jika itu pria normal, apakah dia mampu menanggungnya? Bab 1039, Rahasia Tersembunyi Tahun Ini. Tidak ada keraguan bahwa naga zombie ini benar-benar mati di mata binatang Zuyin. Haha, aku bilang. Bang. Kata-katanya baru saja dimulai. Aiden, yang mengumpulkan kekuatan Taiyin, menjatuhkan naga zombie itu dengan satu pukulan, dan tubuh zombie, yang dikatakan kuat dan abadi, retak berlumuran darah. Harus saya akui bahwa jenis zombie yang telah dipelihara selama ribuan tahun di tempat pembiakan mayat Sungai Kuning ini sangatlah luar biasa. Jika itu adalah Earth Immortal, dia pasti sudah mati setelah dipukul oleh Aiden. Dan naga zombie ini masih bisa berdiri dari reruntuhan, mengaum dengan marah, dan matanya menjadi merah bersamamu, seolah-olah ada kebencian yang tak ada habisnya dan energi jahat yang terkondensasi. Juesa. Aliran energi jahat meletus dan melilit tubuh naga zombie tersebut, menyebabkan aura di tubuhnya melonjak, meski tidak sekuat kedua leluhur yang pernah dilihat Tuan Du bersama Aiden, hal itu juga menyebabkan malapetaka di dunia. Langit bermuda, Rai muncul. Petir tebal menembus langit, merobek angkasa, dan jatuh. Boom. Namun, naga zombie membuka mulutnya dan meraung, suaranya kuno, liar, dan dipenuhi aura bencana. Dia benar-benar bergabung dengan ruang ini dan memobilisasi kekuatan di ruang ini. Ini setara dengan anak berusia 10 tahun yang memegang AK-47, yang dapat membunuh orang dewasa dengan satu tembakan. Kekuatan tempur naga zombie telah melonjak ke level master, dan bahkan ada paksaan samar dari makhluk abadi yang mengalir melaluinya. Saat dia menoleh untuk melihat Aiden, dia tertawa terbahak-bahak. Dengan keras, ruang itu mengeluarkan suara ledakan, jalan tulang langsung patah, dan mayat-mayat neraka langsung layu. Pertempuran akan segera terjadi. Setelah Aiden menghempaskan naga zombie itu, pikirnya dalam hati. Jika bukan karena fondasinya yang sempurna dan kekuatan tempur yang sebanding dengan makhluk abadi, naga zombie ini akan tetap berada di tempat ini, dan hampir tidak ada seorang pun di dunia sekuler yang dapat melakukan apapun padanya. Aku lelah hidup. Tiba-tiba, Aiden mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Naga zombie ini menggunakan ruang ini sebagai media untuk mentransfer kekuatan guntur langit kepadanya. Aiden tidak menggunakan tubuh abadi guntur surgawi untuk menyerap kekuatan guntur surgawi, tetapi secara naluriah menggunakan kekuatan Taiyin untuk melawan guntur surgawi. Buddha teratai emas, dewa, Buddha, dan iblis semuanya berada dalam tubuh yang sama, dan mereka pengkhianat di mata surga. Dewa ini juga telah terpengaruh. Ketika dia menerobos yang abadi, dia akan lolos dari kesengsaraan di maju. Aiden ingin mencoba kekuatan guntur langit terlebih dahulu. Boom! Ruang itu terkoyak, dan kekuatan surga yang mendominasi dan menghancurkan segalanya, dengan kekuatan penghancur, langsung menghantam tubuh Aiden, meninggalkan bekas berdarah. Aiden sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya saat ini sulit untuk ditembus oleh makhluk abadi. Tubuh suci Taiyin pertama kali terbentuk, dan kemampuan pemulihannya lebih kuat dari sebelumnya, lukanya pulih seketika, dan naga zombie itu tercengang. Mengetahui bahwa pria di depannya adalah musuh yang tangguh, naga zombie itu meraung dan mewujudkan wujud aslinya. Seekor naga raksasa, dipenuhi aura mayat, membubung ke langit dan mengeluarkan aliran nafas naga. Liu Yuansu, Api Shenluo. Kekuatan magis yang cocok untuk tubuh suci Taiyin saat ini hanyalah Api Shenluo, dengan berkat dari garis keturunan Taiyin, kekuatan ledakannya berkali-kali lipat dari masa lalu. Nafas naga membeku. Ruang membeku. Selain naga zombie, ia juga dibekukan. Dentang. Pedang Zizio tiba-tiba menebas, darah muncrat dari mayatnya, dan naga zombie itu meraung kesakitan, menghancurkan tubuhnya menjadi dua bagian. Jatuh ke tanah, sepasang mata naga terbuka lebar, dan dia berkata dengan kaget, apakah kamu ahli tingkat keabadian? Lalu dia menjadi tidak mau. Sial, jika bukan karena bencana besar di zaman bumi kuno, yang menyebabkan rencana penggalangan mayat Sungai Kuning terganggu, aku tidak akan begitu lemah sekarang. Kalau tidak, setidaknya aku akan jadi zombie di puncak keabadian. Membunuhmu seperti menghancurkan semut sampai mati. Tanda seru petik 2. Aiden berjongkok di depan kepala naga besar itu dan mencibir, jika aku lahir di era bumi kuno, penguasa jiwa yang baru lahir harus menyerah kepadaku. Naga zombie itu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Semangat senjata Panji Neter menyampaikan ide kepada Aiden, yaitu dia ingin menelan naga zombie ini, beserta kekuatan ruang tersebut. Kekuatan ini tidak cukup bagimu untuk memulihkan banyak kekuatan, kata Aiden dalam hatinya.
Setelah menelan kekuatan ini, aku akan membangkitkan kemampuan lain, kata roh senjata dari Netherworld Banner dengan penuh semangat. Aiden sangat terkejut. Nampaknya penguasa langit Changyu pada saat itu sangat mementingkan bendera Nether ini dan menghabiskan banyak uang untuk mengorbankannya. Namun, sebelum menelan naga zombie tersebut, Aiden ingin mencari ingatan jiwanya. Setelah beberapa saat naga zombie itu meraung dalam kemarahan dan keengganan, kekuatannya perlahan melemah, dan banyak kenangan memasuki pikiran Aiden, dan kemudian ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul. Jadi begitu. Bermuda adalah tujuan para undead pada zaman bumi kuno. Semua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir di barat ingin bergabung untuk memurnikan suatu tempat dan mengubahnya menjadi tanah kematian bagi para biksu dan jiwa fana yang mempercayai mereka untuk terus mempercayai mereka. Agama Buddha memiliki kekuatan dupa. Negara-negara barat juga mempunyai kekuatan iman yang serupa. Kedua kekuatan ini tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi nyata, dan dapat meningkatkan kekuatan tempur orang yang diberkati ke tingkat yang keterlaluan. Namun, kekuatan semacam ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bagaimanapun juga, kekuatan iman bukanlah kekuatannya sendiri, di mata Tuhan itu bersifat oportunistik. Jika orang mukmin itu sendiri yang melanggar keyakinan orang mukmin, maka kekuatan keyakinan akan menjadi racun dan berubah menjadi kutukan. Ketika para beku mengalami kesengsaraan, mereka dihancurkan secara fatal. Sayangnya, dalam ingatan naga zombie, ia hanya mengetahui keberadaan tempat penggembalaan mayat Sungai Kuning, namun tidak mengetahui siapa yang mengubahnya menjadi zombie. Terlebih lagi, malapetaka besar di bumi purba terjadi begitu tiba-tiba sehingga banyak hal tak terduga yang terjadi saat itu. Namun, Aiden mengetahui berita lain yang membuatnya marah. Selama bencana besar di bumi kuno, ada pengkhianat di barat. Justru karena merekalah banyak ruang di bumi hancur berkeping-keping, dan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis demi menyelamatkan tanah air mereka. Khususnya di Tiongkok, terdapat banyak orang kuat pada saat itu, dan kekuatan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir secara keseluruhan lebih kuat daripada di barat. Itu adalah zaman yang makmur bagi para biksu timur, tetapi pada puncaknya, zaman itu hancur. Aiden sepertinya telah melakukan perjalanan melalui waktu 1000 tahun dan melihat seorang bijak Tiongkok dari zaman bumi kuno bertempur dalam pertempuran berdarah melawan pembunuh yang menghancurkan peradaban kuno, itu sangat brutal, dengan bumi berlumuran darah dan langit hancur. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari kerajaan Tiongkok bergegas maju dan menindaklanjuti, mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan sebuah zaman. Namun, ada orang di barat yang berkolusi dengan si pembunuh dan mengabaikan tanah airnya sendiri demi keselamatan. Pada akhirnya peradaban bumi kuno jatuh, Dongfang menderita kerugian besar, dan pembunuhnya terluka parah dan sekarat. Namun di barat, seseorang tersenyum, seolah-olah mereka sedang mendengung lalat, menghisap darah mayat di tanah yang hancur. Dalam arti tertentu, mereka adalah pemenang utama. Aiden mengerti, dan ada amarah yang membara di dalam hatinya, ingin membakar ruang ini sepenuhnya. Tak heran, mengapa di timur, khususnya di China, ketika energi spiritual bumi bangkit kembali, hanya ada segelintir makhluk abadi bumi yang kuat. Namun di sini, di barat, orang-orang suci muncul dalam jumlah besar, banyak di antaranya adalah makhluk abadi di bumi sebelum energi spiritual bumi dihidupkan kembali. Bab 1040, dari wilayah bintang Changlan. Hanya karena warisan mereka masih ada, meskipun mereka terbelenggu oleh langit dan bumi, mudah untuk melahirkan makhluk abadi di bumi. Ini bajingan-bajingan ini. Melissa juga melihat ingatan naga zombie dan mengertakkan gigi peraknya karena marah. Ini bukanlah akhir. Ada juga pengkhianat di timur. Dan pengkhianat ini mengejutkan Aiden. Kunlun. Pada zaman dahulu kala, Kunlun merupakan salah satu sekte raksasa yang ada di muka bumi. Dari asal-muasal banyak mitos dan legenda, kita dapat melihat betapa luar biasa kekuatan-kekuatan ini. Bisa dibayangkan betapa sulitnya pertempuran itu. Ada musuh yang menakutkan di depan kita, dan bangsa kita sendiri menikam kita di belakang layar. Merupakan suatu berkah bahwa tidak ada kehidupan di bumi yang musnah karena bencana seperti itu. Terakhir, memori naga zombie pun mengungkap dua berita. Pertama, di antara para pengkhianat saat itu, ada juga penguasa surgawi jiwa yang baru lahir yang selamat dalam kehidupan ini. Kedua, sepertinya memang ada alien di Bermuda. Aiden tercengang. Kedua berita ini tidak terlalu bersahabat. Terutama yang pertama, dewa surgawi jiwa yang baru lahir memiliki umur 5000 tahun, bahkan jika dia hidup sampai hari ini dan akan segera mati, dia tetaplah sebuah eksistensi yang dapat menghancurkan langit. Naga zombie, bersama dengan kemampuan ruang ini, ditelan oleh bendera Nether saat bendera itu dibuka. Terlihat jelas bahwa setelah melahap bagian kekuatan ini, kekuatan Panji Nether tidak meningkat drastis, namun sebuah mata muncul di muka Panji tersebut. Itu sedalam lubang hitam, penuh kekuatan misterius. Ini adalah kemampuan kedua dari kebangkitan Netherland Banner, mata kekecewaan. Ilusi iblis dapat menutupi dunia dalam ilusi, dan mata kekecewaan dapat tumpang tindih dengan ilusi dengan kenyataan, mengubah ilusi menjadi kenyataan, meski hanya bisa bertahan selama 10 menit, namun tetap saja sangat menakutkan.
Bahkan Aiden memiliki kilatan cahaya di matanya dan terkejut dengan bakat Chang Yu Tianjun. Benar-benar ada alien, gumam Candle Yin Beast. Fantasi setan. Mata kekecewaan. Aiden segera menggunakan kedua kemampuan Netherland Banner tersebut. Pada saat ini, bendera Nether dikibarkan, dan dengan suara gemerincing, kekuatan misterius menyelimuti seluruh Bermuda. Fantasi dan kenyataan tumpang tindih saat ini. Akibatnya, pemandangan di mata Aiden berubah drastis, dan dia melihat banyak pemandangan yang barusan tidak bisa dia lihat. Bermuda yang semula tak bernyawa dan kosong, dipenuhi sosok-sosok yang padat. Berbicara, berlari, bermain. Itu seperti film hantu, yang terungkap di depan matanya, membuat Aiden tercengang. Kekuatan bendera Nether, secara kebetulan, memicu semacam kekuatan di Bermuda. Sosok, ini adalah mayat hidup di Bermuda. Berbeda dengan biksu, orang biasa tidak memiliki jiwa setelah kematian, namun roh sejati mereka tetap ada. Bermuda ini bisa dikatakan sebagai rumah orang mati. Roh sebenarnya dari orang-orang mati ini dipenjarakan di sini. Biarkan orang mati terus percaya padanya dan terus memberi mereka kekuatan iman. Barat benar-benar rencana yang bagus, cibir Aiden. Dia juga mengerti mengapa orang-orang yang dekat dengan Bermuda menghilang secara misterius, dan mengapa kekuatannya ditekan di sini. Itu semua karena, mayat hidup, yang ada di sini, dan kekuatan iman tanpa sedikit pun kenajisan, menyebabkan semacam perubahan dalam ruang dan waktu ini. Sangat disayangkan Aiden tidak dapat mengetahui dari roh-roh sejati ini siapa orang yang mereka percayai. Ada kekuatan misterius yang membelah ruang Bermuda menjadi dua dimensi. Jika Aiden berada di dimensi ketiga, roh sejati ini berada di dimensi kedua. Tidak dapat berkomunikasi. 10 menit telah berlalu, dan Aiden mengambil kembali bendera Nether. Dalam persepsinya, ia menemukan fluktuasi nafas yang berbeda. Aiden terbang ke arah itu. Melissa dan Zuyin Beast juga mengikuti. Setelah sampai, Aiden melihat sebuah istana besar tenggelam ke laut, penuh aura belang-belang. Ini bukanlah sebuah istana, melainkan harta spiritual terbang yang dapat melintasi kehampaan dan menyerang musuh pada saat-saat kritis. Aiden melihat sekilas petunjuknya. Nilai harta spiritual ini adalah yang terbaik. Setara dengan bendera Nether. Namun, meskipun penguasa Lingbao meninggal, istana kehilangan pasokan energinya dan menjadi sunyi senyap. Benar saja, di dalam istana, Aiden melihat kerangka berwarna putih. Apakah ini alien? Melissa tampak kecewa. Tiba-tiba, ketika binatang lilin yin mendekati tulang putih itu, tulang itu berubah menjadi bubuk otomatis, dan suara obsesif keluar melintasi ruang dan waktu. Saya berasal dari wilayah bintang Changlan, dan secara tidak sengaja berakhir di planet ini tempat terjadinya bencana kehancuran. Bawa aku kembali dan aku akan berterima kasih. Sedalam-dalamnya. Suara yang terputus-putus itu benar-benar hilang. Wilayah bintang Changlan sepertinya telah disebutkan dalam ingatan garis keturunan saya. Ini adalah wilayah bintang yang sangat kuat di dunia budidaya, pikir Candle Yin Beast sambil berpikir. Melissa, istana ini milikmu, kata Aiden. Meskipun dia tidak tahu bahwa ini adalah harta spiritual, Melissa tahu betapa luar biasa istana ini. Dia segera melepaskan matanya yang bersemangat dan bergumam, bukankah ini bagus? Meskipun dia mengatakan ini, dia melihat ke istana sepanjang waktu. Binatang Zuyin tersenyum. Oh, wanita munafik. Tentu saja itu milikmu, Aiden bahkan tidak berkedip. Aiden, kamu baik sekali. Melissa mencium kekasihnya dengan keras, lalu dengan cepat mengakui cintanya. Bagaimanapun, istana adalah senjata spiritual berkualitas tinggi, dan sangat tidak puas jika seorang biksu tingkat dewa menjadi pemiliknya. Roh senjata sangat menolak, tetapi Aiden dengan paksa menekannya. Setelah beberapa saat, istana besar ini menyusut menjadi seukuran kuku dan menjadi hiasan. Melissa meletakkannya di telinganya dan tersenyum bahagia. Binatang lilin yin, MMP. Rasanya sangat asam di hatinya. Aiden yang keji ini adalah senjata spiritual berkualitas tinggi, jadi dia memberikannya langsung kepada Melissa, seperti mutiara yang tertutup debu. Apakah kamu punya keberatan? Aiden menatap ke arah binatang Zuyin dan berkata dengan dingin. Tidak keberatan. Binatang Zuyin mendapatkan keinginannya dan berkata dengan gigi terkatup. Pada saat yang sama, di pantai Atlantik, 3 sosok terbang di udara, masing-masing memancarkan paksaan dari tahap akhir Earth Immortal. Mereka memandang ke laut dengan ekspresi kontemplasi di wajah mereka. Ketiga orang ini adalah pemimpin kuil cahaya, kepala suku manusia serigala, dan kepala keluarga Ross. Apakah kamu yakin kamu ada di sini? Patriark keluarga Ross berkata dengan wajah yang sangat jelek, karena salah satu orang sucinya juga dipenggal oleh bocah timur itu. Tidak ada yang salah. Harta rohku telah menemukan auranya, kata kepala sekolah kuil Guangming dengan pasti. Kemudian, dia sepertinya ingin memikirkan sesuatu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini Bermuda. Tiba-tiba, 3 orang suci dari tahap akhir Earth Immortal memikirkan banyak legenda mengerikan dan memandang Bermuda dengan ketakutan di mata mereka. Huff, dia tidak bisa melarikan diri. Auranya ada di dekatnya. Mari kita tunggu dan lihat lagi,
kata orang suci dari kuil Guangming dengan sungguh-sungguh. Bersambung,